Saya di sini akan membahas mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani. Pendiri daulah ini berasal dari bangsa Turki, suku Oghuz yang mendiami daerah Mongol. Pada abad ke-13, suku ini mendapati serangan dari bangsa Mongol yang mengakibatkan suku ini melarikan diri ke arah barat. Dan pada saat pemimpin kabilah ini mati yang bernama Sulaiman pada pertempuran Munsikar, kelompok ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama kembali ke arah timur, yang kedua mencari pengungsian kepada saudara-saudaranya yang berada di Asia Kecil. Yang ekspedisi ini dipimpin oleh Orgul Sulaiman. Orgul Sulaiman pun mengabdi pada Sultan Alauddin II yang pada saat itu merupakan raja dinasti Saljuk. Beliau membantu raja dinasti Saljuk berperang melawan Bizantium. Dan atas kontribusi beliau dianugerahi sebuah wilayah yang bernama Kota Sukut. Dan pada tahun 1280 Masehi, beliau pun mati, kemudian kepemimpinannya pun digantikan oleh anaknya, yaitu Utsman. Utsman pun begitu berjasa pada Sultan Alauddin II. Salah satunya dia berhasil menduduki benteng-benteng Bizantium dekat kota Broitsa. Dan atas kontribusi beliau dapat mencetak uang wilayah di wilayahnya tersendiri. Dan pada tahun 1300 Masehi, dinasti Saljuk mendapat serangan dari bangsa Mongol yang mengakibatkan Sultan Alauddin II mati dan tidak ada pun penerusnya yang layak menggantikan beliau, sehingga terpecah belah pun terjadi. Kerajaan itu pun menjadi beberapa kerajaan kecil. Dan pada saat itu pula Utsmani menyatakan berdirinya Kerajaan Utsmani. Adapun khalifah pada daulah Kerajaan Utsmani ini berjumlah 38 dan hanya 10 diantaranya yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu Utsman, yang kedua Orkan, yang ketiga Umurad, yang keempat Bayazid I, yang kelima Muhammad I, yang keenam Murad II, yang ketujuh Muhammad Al-Fatih, yang ke-8 Bayazid II, yang ke-9 Salim, yang ke-10 Muhammad Al-Qanuni. Adapun perkembangan pada dinasti Daulah Utsmani ini salah satunya yaitu pada kekuatan militer laut yang kuat, yang dimana dia dapat menguasai jalur Mediterania, jalur Laut Hitam, dan jalur Laut Merah yang guna mengontrol wilayah perdagangan. Yang kedua, dalam bidang administrasi dan politik, pengembangan sistem hukum yang bernama Hukum Sulaiman yang berhasil menyatukan hukum syariat dengan hukum sipil yang lebih modern dan fleksibel sehingga mendukung stabilitas politik dan pemerintahan. Adapun pada perkembangan pada seni dan arsitektur, yaitu pada pembangunan Masjid Sulaiman di Istanbul dan gaya arsitektur Ottoman, yaitu dengan ciri khas kubah besar dan menara ramping. Adapun segi perkembangan pada aspek ilmu pengetahuan dan budaya, yang pada saat itu kota Istanbul sebagai pusat intelektual dan pembelajaran, dan didirikannya juga madrasah dan perpustakaan besar. Itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatul Syahbani. Saya akan membahas tentang kemunduran Kerajaan Utsmani. Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Turki Utsmani, yang diantaranya wilayah kekuasaan yang luas, rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani itu tidak beres. Sementara penguasaannya yang sangat berambisi memperluas wilayah ikut perang terus-menerus. Akibatnya tidak ada waktu lagi mengurus administrasi negara. Heterogenitas penduduk menguasai wilayah yang luas. Tentu juga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama maupun adat istiadat. Asia, Afrika, Eropa
itu untuk mengurus penduduk yang beragama dalam wilayah yang luas, mesti dengan organisasi pemerintahan yang teratur. Tanpa didukung oleh administrasi yang baik, maka pemerintah menanggung beban yang berat. Dari sinilah kekacauan itu muncul, kelemahan para penguasa. Sepeninggalan Sulaiman, Turki Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu dibiarkan terus dan tidak pernah diatasi secara sempurna. Maka semakin lama semakin parah sampai jatuh sakit di Eropa dan tidak ada lagi yang mampu menyembuhkannya. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu Khalifah Safawi. Kerajaan Safawiyah dapat melanggengkan kekuasaan politiknya kurang lebih 235 tahun, yaitu mulai pada tahun 1501 sampai dengan 1736 Masehi, dan telah diperintahkan oleh 11 raja-raja Safawiyah tersebut, di antaranya Ismail Tahmas, Ismail yang kedua, Muhammad Kuda Banda, Abbas, Safi Mirza, Abbas kedua, Sulaiman, Husain, Tahmas kedua, Abbas ketiga. Di masa kepemimpinan dari para raja di atas, yang paling banyak berkontribusi ialah Ismail dan Abbas pertama, khususnya dalam bidang politik, sosial, keagamaan, ekonomi, dan bidang ilmu pengetahuan. Ismail berkuasa selama 23 tahun, yakni di antara 1501 sampai dengan 1524 Masehi. Hanya selang kekuasaan Ismail sudah meliputi sejarah Persia dan bagian timur. Bulan sabit subur, ambisi politik terus mendorongnya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Namun Ismail terbentur oleh musuh yang sangat jahat dan membenci golongan Syiah, yaitu Turki Utsmani. Peperangan dahsyat terjadi pada tahun 1514, yaitu dekat Tabriz, dan kemenangan akhirnya berpihak kepada Turki Utsmani. Sepeninggal Ismail, peperangan antara kedua dinasti besar ini terus berlanjut pada pemerintahan Tahmas yang pertama, Ismail yang kedua, dan Muhammad Kuda Banda. Pada masa kepemimpinan tiga raja ini, dinasti Safawi melemah dan sering terjadi pertentangan antar kelompok di dalam negeri. Kemudian muncullah raja kelima, yaitu Abbas pertama pada tahun 1588 sampai dengan 1628 Masehi, mampu memulihkan dan membangkitkan kembali kekuatan dinasti Safawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intasa Fitri. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari kemajuan Kerajaan Utsmani. Pada awalnya, Kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun, dengan adanya dukungan militer, kerajaan yang besar dapat bertahan dalam waktu yang lama. Pada masa Sulaiman bin Salim adalah puncak kejayaan Turki Utsmani. Ia dapat gelar Al-Kanuni karena jasanya menyusun kembali sistem-sistem undang-undang Kesultanan Turki Utsmani dan pelaksanaannya secara teratur dan tanpa kompromi menurut keadaan masyarakat Islam. Kemajuan dan perkembangan ekspansi Kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung secara cepat itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan lain dengan bidang kehidupan yang lain. Yang diantaranya yang pertama itu kemiliterannya dan pemerintahannya. Para pemimpin Kerajaan Turki Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Untuk pertama kalinya kekuatan militer, kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa.
Adapun yang kedua, ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani juga merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan. Dan yang ketiga ada keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki Utsmani mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Utsmani akan baik, selanjutnya itu ada kemunduran kerajaan Utsmani. Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Turki Utsmani ini, diantaranya yang pertama, wilayahnya kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres, sementara penguasanya sangat berambisi memperluas wilayah. Ikut perang terus-menerus, akibatnya tidak ada waktu lagi mengurus administrasi negara. Dan yang kedua itu heterogenitas penduduk. Menguasai wilayah yang luas terjaga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama maupun adat istiadat. Asia, Afrika, Eropa untuk mengurus penduduk yang beragam dalam wilayah yang luas mesti dengan organisasi pemerintahan yang teratur. Tanpa didukung oleh administrasi yang baik, maka pemerintahan menanggung beban yang berat. Dari sinilah kekacauan itu muncul. Yang ketiga ada kelemahan para penguasa sepeninggal Sulaiman. Turki Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah yang tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu dibiarkan terus-menerus dan tidak pernah diatasi secara sempurna. Maka semakin lama semakin parah sampai jatuh sakit di Eropa dan tidak ada yang mampu lagi menyembuhkannya. Baik, selanjutnya ada kerajaan Safawi. Sejarah berdirinya kerajaan Safawi sebelum menjadi sebuah kerajaan besar. Pada awalnya, kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishak al-Ardabili. Di Ardabil, Azerbaijan, tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Nama tersebut bertahan hingga aliran ini beralih menjadi gerakan politik. Bahkan hingga berhasil mendirikan kerajaan. Safi al-Din adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Baik, selanjutnya adapun Khalifah Safawi. Kerajaan Safawiyah dapat menyelenggarakan kekuasaan politiknya kurang lebih 235 tahun, yaitu mulai tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Telah diperintah oleh 11 raja-raja Safawi, yang diantaranya yang pertama itu ada Ismail I, Tahmasp I, Ismail II, Muhammad Huda Banda, Abbas I, Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmasp II, Abbas III. Di masa kepemimpinan dari para raja di atas, yang paling banyak berkontribusi adalah Ismail dan Abbas I, khususnya dalam bidang politik sosial, keagamaan, ekonomi, dan dalam bidang ilmu pengetahuan. Adapun kemajuan kerajaan Safawi, masa kekuasaan Abbas pertama merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai konflik di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayahnya yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Di bidang yang lain, kerajaan ini juga mengalami banyak kemajuan. Kemajuannya itu diantaranya yang pertama bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian, lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dan yang kedua itu bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga itu bidang pengembangan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan atau ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah. Di kota itu berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah seperti masjid, rumah-rumah, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cihil Sutun. Dan adapun kemunduran kerajaan Safawi. Setelah wafatnya Abbas pertama, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu Syafi Mirza, Abbas kedua, Sulaiman, Husain, Tahmasab,
kedua dan Abbas ketiga. Setelah meninggalnya Abbas pertama, dinasti Safawi tidak mampu mempertahankan stabilitas ketercapaian yang dicapai oleh Abbas pertama dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Faktor internal mundurnya hancurnya dinasti Safawi adalah yang pertama, pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas kedua, administrasi pemerintahan dirubah. Beberapa provinsi kaya dibawahi oleh pemerintahan pusat, diperintah langsung oleh Shah. Kebijaksanaan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahkan kelompok Qizilbashi yang menguasai daerah provinsi-provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Karena kelemahan tersebut tidak segera ditanggulangi dan kekuatan Ghulam, budak-budak yang tidak memiliki kualitas tempur seperti Gizilbas. Yang kedua itu terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjakan raja. Dan yang ketiga itu dekadensi moral dan watak mereka yang sangat kejam, seperti Safi Mirza yang tidak segan membunuh pembesaran negara. Adapun kerajaan Mughal, sejarah berdirinya kerajaan Mughal. Asal-usul berdirinya kerajaan Mughal di India melalui proses yang demikian panjang. Latar belakang sejarahnya dapat dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi, tepatnya pada periode Khalji dan Tughlaq, kemudian dilanjutkan oleh keluarga Syed serta keluarga Lodi. Pada saat itu, kondisi kekuasaan Islam di India mengalami kemunduran dan menunjukkan hal yang sangat rumit, yakni bangkitnya pikiran lama yang percaya bahwa setiap kerajaan yang merdeka adalah khalifah di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Sebagai akibatnya muncul tokoh-tokoh sentral kerajaan dari berbagai daerah yang ada di India. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah Fakhruddin Mubarak di Bengal, Syamsuddin Shah Mirza Sauti di Kashmir, Zafar Khan Muzaffar di Gujarat, Malik Sarfad di Jawanpur, Dilfar Khan Hussein Ghuri di Malwa. Adapun Khalifah Mughal, nama-nama para khalifah di kerajaan Mughal diantaranya yang pertama Zahiruddin Babur, yang kedua Humayun, yang ketiga Akbar Shah pertama, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, Muazzam, Azimut Shah, Jihindar Shah, Farukhan Siar, Muhammad Shah, Ahmad Shah, Al-Mikir II, Shah Alam II, Akbar II, Bahar Shah II. Kemajuan kerajaan Mughal bidang politik di administrasi pemerintah pada masa pemerintah Akbar, dia berhasil mencapai kemasan. Hal ini berkat politik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Stuti dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagi C, yaitu sejarah berdirinya kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal berdiri setelah runtuhnya Kesultanan Delhi. Ia mengalami kemunduran akibat konflik internal dan lemahnya kepemimpinan, terutama pada masa dinasti Lodi. Zahiruddin Babur, cucu timur dari Farghana, diminta oleh Alam Khan untuk menggulingkan Ibrahim. Tadi berhasil mengalahkan pasukan Lodi dalam pertempuran Bani Pat pada 21 April 1526 Masehi dan mendirikan kerajaan Mughal di India. Yang kedua itu kemajuan kerajaan Mughal. Yang pertama politik dan administrasi. Masa keemasan terjadi pada pemerintahan Akbar berkat politik toleransi universal sulhul. Wilayah kekuasaan meluas dan pemerintahan terorganisasi secara militeristik. Jabatan seperti Sibak Salar atau kepala komandan dan komandan di distrik mengelola wilayah. Pemerintahan dijalankan oleh elit militer dan politik dari Iran, Turki, Afghanistan, dan India Muslim. Yang kedua, ekonomi dan sosial. Stabilitas politik mendukung kemajuan pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Pertanian menjadi sektor utama dengan pengelolaan hubungan baik antara pemerintah dan petani. Hasil utama biji-bijian, rempah, kapas, dan produk kerajinan diekspor ke Eropa dan Asia Tenggara. Pembangunan ekonomi berkembang pesat pada masa Shah Jahan. Yang ketiga, seni dan budaya. Masa Akbar, pembangunan istana Fatpur
Sikri dan berbagai masjid indah. Masa Shah Jahan pembangunan Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan Istana Mega lainnya. Kerajaan Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan termakmur di India, mencapai puncaknya pada masa Akbar dan Shah Jahan. Meski mengalami kemajuan besar dalam politik, ekonomi, seni, dan ilmu pengetahuan, akhirnya kerajaan ini runtuh akibat konflik internal, kepemimpinan lemah, dan tekanan eksternal dari Inggris dan kelompok-kelompok lokal.